Dunia sihir dan supranatural telah lama berkecimpung dalam kehidupan manusia di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena manusia terpikat oleh janji manis berupa kekuatan dan manfaat yang diberikan oleh dunia tersebut. Padahal semua yang dijanjikan tersebut merupakan sebuah omong kosong dan tipuan belaka yang dibuat-buat. Untuk beberapa orang yang percaya dengan hal tersebut, banyak yang menggantungkan hidupnya dalam dunia tersebut. Namun untuk mendapatkan pengetahuan dari dunia sihir, seseorang harus memiliki referensi sebuah buku sihir. Ada beberapa buku sihir di dunia ini yang dipercaya oleh beberapa orang dapat memberikan kekuatan pada orang yang mempelajarinya. Berikut daftar buku sihir yang dapat memberikan manusia kekuatan. Galdrabok. Galdrabok adalah buku sihir Islandia yang berasal dari abad ke-16 dan buku ini adalah manuskrip kecil yang berisi koleksi 47 mantra. Buku sihir ini dibuat oleh 4 orang, dimulai pada akhir abad ke-16 dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-17. 3 penulis pertama adalah orang Islandia dan yang keempat adalah orang Denmark. Berbagai mantra terdiri dari bahan Latin dan runik serta tongkat sihir Islandia, doa untuk entitas Kristen, setan, dewa Norse, serta instruksi untuk penggunaan ramuan dan barang-barang magis. Beberapa mantra bersifat protektif ditujukan terhadap masalah-masalah seperti masalah persalinan, sakit kepala dan insomnia. Mantra sebelumnya, wabah penyakit, penderitaan, dan kesulitan di laut. Yang lain dimaksudkan untuk menyebabkan ketakutan, membunuh binatang, menemukan pencuri, membuat seseorang tidur, menyebabkan perut kembung, atau menyihir wanita. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1921 oleh Nathan Lindqvist dalam edisi diplomatik dengan diterjemahkan dalam bahasa Swedia. Terjemahan bahasa Inggris diterbitkan pada tahun 1989 oleh Stephen Flowers. False Hierarchy of Demons. Pseudomonarchia Didonum ditulis oleh dokter dan ahli iblis terkenal bernama Johann Weyer pada abad ke-16 yang sangat terinspirasi oleh mantan gurunya. Sebuah ringkasan buku sihir yang sifatnya mirip dengan Ars Goetia. Buku pertama The Lesser Key of Solomon berisi daftar setan dan ritual. Buku tersebut ditulis sebelum The Lesser Key of Solomon dan memiliki beberapa perbedaan. Ada 69 setan yang terdaftar dalam buku tersebut dan urutan roh bervariasi serta beberapa karakteristiknya. Setan Vasago, Sir Dentalion, dan Andromelius tidak tercantum dalam buku ini, sementara Pravlas tidak terdaftar dalam The Lesser Key of Solomon. Karya ini kemungkinan terkait dengan manuskrip yang ada pada tahun 1583 yang sangat mirip dengan buku ini yang berjudul The Office of Spirits. Ars Almadel. Ars Almadel adalah buku 4 kunci milik Solomon yang juga dikenal sebagai Lemiton. Buku sihir tersebut disusun pada abad ke-17 oleh seorang penulis yang tidak dikenal. Buku khusus Lemiton ini menyediakan cetak biru untuk membangun sebuah altar lilin magis yang terlihat seperti papan Ouija yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan para malaikat. Almadel terdiri dari 4 altitude atau coras yang masing-masing sesuai dengan seperangkat malaikat unik dengan domain yang berbeda. Teks dalam buku tersebut memberikan nama-nama malaikat dari masing-masing kora, cara yang tepat untuk mengarahkan permintaan kepada mereka, dan tanggal terbaik untuk memohon permintaan. Hal tersebut juga dapat mencangkup deskripsi fisik singkat dari manifestasi masing-masing malaikat. Misalnya para malaikat dari kora ketiga datang dalam bentuk wanita kecil berpakaian hijau dan perak, mengenakan mahkota yang terbuat dari daun salam. The Picatrix. Picatrix adalah buku sihir astrologi kuno. Awalnya buku ini ditulis dalam bahasa Arab yang berjudul Gayat al-Hakim. Buku tersebut berasal dari abad ke-11 dan mencangkup 400 halaman berisikan teori tentang astrologi. Selain tentang astrologi, buku tersebut juga berisi mantra-mantra untuk menyalurkan energi gaib dari planet dan bintang untuk mencapai kekuatan dan pencerahan. Picatrix mungkin paling terkenal karena ritual ilmu sihir yang terdapat dalam buku tersebut. Ramuan mengerikan dalam ritual berpotensi dapat mematikan seseorang ini dirancang untuk mendorong keadaan kesadaran di luar tubuh. Ritual tersebut tidak dianjurkan untuk yang lemah jantung. Bahan-bahan dalam ritual tersebut termasuk darah, bagian tubuh, dan materi otak yang dicampur dengan banyak tanaman ganja dan opium. The Black Pullet. Buku ini berasal dari Prancis pada abad ke-18. The Black Pullet berfokus pada pelajaran tentang jimat magis, benda-benda khusus yang diukir dengan kata-kata mistis yang melindungi dan memberdayakan pemakainya. Buku tersebut dilaporkan ditulis oleh seorang perwira anonim dari Angkatan Darat Napoleon. Ia mengatakan telah menerima perkataan dari penyihir misterius saat dalam ekspedisinya di Mesir. Buku Pullet tersebut mencangkup instruksi rinci tentang bagaimana cara membuat jimat dari baja, sutra, dan tinta khusus yang terbuat dari perunggu. Di antara doa-doa ini adalah mantra untuk memanggil jin, makhluk yang terbuat dari asap dan api yang akan membawakan cinta sejati. Puncak mistis yang terdapat pada buku ini adalah ajarannya untuk memperoleh si iblis hitam atau induk ayam yang bisa menemukan harta terpendam.
Abramelin the Mage. Ditulis pada abad ke-15, kitab Abramelin the Mage adalah salah satu teks mistis yang paling terkenal sepanjang masa. Buku ini adalah karya dari Abraham von Worms, seorang musafir Yahudi yang konon bertemu dengan penyihir misterius Abramelin selama perjalanan ke Mesir. Sebagai ganti 10 florin dan janji kesolehan, Abramelin menghadirkan manuskrip sihir ini kepada Abraham, yang kemudian meneruskannya kepada putranya Lamek. Ritual Abramelin yang disebut sebagai operasi adalah yang paling tersulit dalam buku ini. Abramelin the Mage terdiri dari 18 bulan doa dan penyucian yang hanya bisa dilakukan oleh pria sehat yang berusia antara 25 dan 50 tahun. Jika prinsip operasi dipatuhi dengan ketat dan dengan pengabdian yang tak tergoyahkan, mereka akan berhubungan dengan malaikat pelindung suci yang akan memberi mereka banyak kekuatan. Kekuatan ini termasuk nekromansi dan ramalan, prekognisi, kontrol cuaca, pengetahuan tentang rahasia, visi masa depan, dan kemampuan untuk membuka pintu yang terkunci. Crowley kemudian menggunakan buku tersebut sebagai dasar untuk sistem sihirnya sendiri. Arbatel de Magia Veterum. Buku sihir ini disusun pada akhir abad ke-16 oleh seorang penulis yang tidak dikenal. Arbatel de Magia Veterum adalah buku pegangan komprehensif tentang nasihat dan kata-kata mutiara. Buku tersebut banyak dibaca seperti halnya buku mistis. Di dalam buku ini menekankan pentingnya kesalehan Kristen, produktivitas, pemikiran positif, dan menggunakan sihir untuk membantu tetapi bertujuan untuk mencelakai. Inti kebijaksanaan pada buku tersebut meliputi hidup untuk diri sendiri dan para muses, hindari persahabatan orang banyak dan lari dari hal-hal duniawi, kemudian mencari hal-hal surgawi. Buku Sihir Arbatel mengungkapkan serangkaian ritual untuk memanggil 7 gubernur surgawi yang memerintah alam semesta. Para gubernur tersebut salah satu diantaranya bernama Betel yang membawa obat-obatan ajaib, Palek yang membawa kehormatan dalam perang, dan Aratron yang membuat pria-pria berbulu. Namun kemampuan untuk melakukan ritual-ritual pada buku ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang dilahirkan dengan ilmu sihir. Greek Magical Papyri. Greek Magical Papyri adalah sebuah buku ajaib yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, dan terdapat pada buku tersebut sebuah mantra, ritual, dan ramalan. Buku ini terdapat di dalamnya sebuah instruksi bagaimana cara memanggil iblis tanpa kepala, membuka pintu ke dunia bawah, dan melindungi diri dari binatang buas. Mungkin yang paling menggiurkan dari semuanya yang terdapat dari buku tersebut adalah cara mendapatkan asisten supernatural. Mantra yang paling umum ditemukan di buku sihir Papyri adalah mantra ramalan dan upacara yang menawarkan visi masa depan. Salah satu bagiannya yang paling terkenal membiarkan petunjuk bagaimana cara meramalkan peristiwa yang akan datang dengan menggunakan persembahan berupa lampu besi, kemenyan, dan seorang anak manusia yang tidak rusak dan murni. Di antara komponen-komponen pada buku sihir Papyri, yang paling terkenal adalah liturgi Mithras. Ini adalah upacara yang menjelaskan cara untuk berkomunikasi dengan Dewa Mithras. The Sworn Book of Honorius. Buku ini dikenal sebagai Liber Juratus Honori. Sebuah buku kehormatan bersumpah adalah buku sihir abad pertengahan dan dikabarkan sebagai karya dari Honorius dari Thebes, seorang tokoh misterius yang belum pernah diidentifikasi. Buku tersebut dimulai dengan kritik pedas terhadap gereja-gereja Katolik pada saat itu, karena gereja merupakan musuh setia dari ilmu hitam. Dalam buku tersebut dituliskan bahwa gereja telah dirusak oleh iblis yang tujuannya adalah untuk menghancurkan umat manusia. Hanya 3 salinan buku yang dapat dibuat. Siapapun yang memiliki buku sihir tersebut harus membawanya ke kuburan mereka, dan semua penganutnya diharuskan tidak boleh memiliki wanita. Seperti banyak buku sihir lainnya, ritualnya sebagian besar berfokus pada pemanggilan malaikat, setan, dan roh lain untuk mendapatkan pengetahuan dan kekuatan. Kekuatan yang dijanjikan oleh buku sihir tersebut terdiri dari yang menakjubkan hingga yang menakutkan. Di antara mantra yang paling memfitnah adalah mantra untuk melemparkan penyakit kepada siapa saja yang mereka kehendaki, menyebabkan perselisihan dan perdebatan, dan membunuh siapa yang mereka kehendaki. The Necronomicon. The Necronomicon adalah buku sihir yang muncul dalam cerita-cerita yang ditulis oleh penulis horor bernama H.P. Lovecraft dan para pengikutnya. Buku sihir ini awalnya dibuat oleh orang bernama Alhazred dan dikatakan sebagai orang Arab setengah gila yang menyembah entitas Lovecraftian, Yog-Sothoth, dan Cthulhu. Dirinya dikatakan berasal dari sana di Yaman dan mengunjungi reruntuhan Memphis dan wilayah kosong Arabia di mana ia menemukan kota tanpa nama. Dalam tahun-tahun terakhirnya ia tinggal di Damaskus, tempat ia menulis Al-Aziz sebelum kematiannya yang mendadak dan misterius pada tahun 738. Buku sihir ini pertama kali disebutkan dalam cerita pendek oleh Lovecraft pada tahun 1924 yang berjudul The Hound, dan buku sihir tersebut ditulis pada tahun 1922. Banyak yang mempertanyakan bagaimana Lovecraft memberikan nama Necronomicon
memamikan pada buku tersebut. Dirinya mengatakan bahwa nama tersebut datang kepadanya dalam mimpi. Lovecraft juga mengatakan bahwa judul pada buku tersebut yang diterjemahkan dari bahasa Yunani berarti gambar hukum orang mati. Selain itu, Robert M. Price mencatat bahwa judul tersebut telah diterjemahkan dengan berbagai cara oleh orang lain dan diartikan sebagai buku nama orang mati, buku hukum orang mati, dan tahu hukum orang mati. Menurut sejarah, buku tersebut awalnya bernama Al-Aziz, sebuah kata Arab yang didefinisikan Lovecraft sebagai suara malam atau suara setan di tengah malam.